Halo MotoGP lovers. Kali ini Sport Corner akan menyajikan berita MotoGP terupdate dan terhangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika Anda menyukai video ini. Berikut berita MotoGP yang Sport Corner sajikan untuk Anda. Fabio Quartararo fokus ke Franco Morbidelli musim depan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mulai menatap poin-poin penting dalam kejuaraan musim 2024 mendatang dengan berfokus pada Franco Morbidelli di Ducati. Melihat hasil yang diraihnya sepanjang musim 2023, tentu ini menjadi tahun yang paling mengecewakan bagi Fabio Quartararo. Dari 20 seri yang digelar sepanjang musim 2023, pembalap Yamaha itu hanya mampu mencetak 172 poin dan hanya menempati posisi 10 klasemen akhir balapan. Mempertahankan posisi teratas dalam kurun waktu yang lama merupakan situasi yang sulit bagi pembalap asal Prancis tersebut dan membuat kesabarannya mulai menipis. Saya ingin menang lagi bersama Yamaha, namun jika saya tidak memiliki proyek unggulan, saya harus keluar, ujar Quartararo dilansir dari GP1. Setelah tes pasca musim di Valencia, Fabio Quartararo mengaku Yamaha M1 tunggangannya masih kalah jauh dari para rivalnya. Inilah sebabnya Quartararo akan memberikan perhatian khusus pada penampilan Franco Morbidelli di Ducati pada musim 2024. Dilansir dari GP1, Quartararo mengatakan, "Jelas akan menarik bagi saya untuk melihat apa yang terjadi tahun depan dengan Franco. Franco telah menjadi rekan setim saya sejak pertama membalap di MotoGP. Saya penasaran untuk melihat bagaimana dia akan berperilaku dengan tim resmi Ducati dan seberapa cepat dia mampu beradaptasi, karena dia menghabiskan tahun-tahun yang sama dengan yang saya habiskan di Yamaha. Ini akan menjadi paruh pertama tahun 2024 yang penting bagi saya." Bos Ducati beri sinyal Marc Marquez bergabung ke tim pabrikan. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, memberikan isyarat terkait kemungkinan Marc Marquez membela tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 nanti. Terlebih saat ini, tim asal Italia itu juga belum memiliki kandidat tetap. Tapi fakta menariknya, mayoritas kontrak para rider termasuk rider Ducati akan habis pada 2024. Namun pastinya, tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu akan mengutamakan sosok Francesco Bagnaia yang telah berhasil membawa Ducati Lenovo juara 2 kali beruntun. Sementara itu, sosok yang akan menjadi tandem Bagnaia semua tergantung pada performa di kompetisi musim 2024. Ducati sendiri memiliki rider tangguh seperti Jorge Martin yang bersaing ketat dengan Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP musim lalu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga kalau Enea Bastianini akan dipertahankan jika performanya meningkat di musim 2024. Begitu juga dengan Marc Marquez yang masuk dalam daftar kursi tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Kembali lagi, semua itu tergantung dari performa mereka di musim depan. Ciabatti pun mengakui kualitas dari seorang Marc Marquez. Pindahnya Marc ke Gresini Racing pasti tak luput dari hasratnya yang ingin kembali meraih gelar MotoGP. Dilansir dari GP1, Paolo Ciabatti mengungkapkan, "Mengingat kami belum menentukan pembalap untuk musim 2025, saya dapat mengatakan tanpa masalah bahwa Marc Marquez akan menjadi salah satu kandidat untuk tim resmi. Jelas ada aspek penting yang perlu digarisbawahi, yaitu dari sudut pandang ekonomi. Kita tidak lagi berada dalam periode sebelum pandemi, ketika pembalap sepertinya bisa mendapatkan gaji super besar." Jorge Martin merasa aneh dengan motor barunya. Pembalap pramak Ducati, Jorge Martin, mengaku kesulitan dengan motor Desmo Sedici GP24. Menurutnya, kuda besi barunya yang akan dipakai pada MotoGP musim depan itu terasa aneh. Sebagai pembalap tim satelit resmi Ducati, Martin tentu mendapat jatah Ducati Desmo Sedici 24 terbaru. Namun pencapaiannya kurang bagus pada tes yang berlangsung 2 pekan lalu di Valencia. Jorge Martin terpaut 0,899 detik dari pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales yang mencatatkan waktu tercepat. Jorge Martin merasa tak terlalu nyaman menunggangi kuda besi barunya itu,
Menurutnya ada sesuatu yang aneh pada motornya. Ducati 24 sulit untuk dipahami. Saya memiliki perasaan yang agak aneh dengan motor baru. Saya pikir ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik dengan elektronik, dan kami tidak melaju kencang. Saya belum dapat memahami sejauh mana peningkatannya. Jadi saya perhatikan tenaganya lebih besar, tetapi sambungan ke gasnya agak aneh, dan menurut saya itu karena ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi ini yang agak aneh, ungkap Jorge Martin dilansir dari Motosan. KTM ngotot turunkan 3 tim di MotoGP 2025. Direktur KTM, Pete Beirer menyatakan rasa percaya dirinya bahwa pihaknya akan menurunkan 3 tim di MotoGP 2025. Rencana ini sudah mulai dilakukan pada pertengahan musim 2023, meski sempat ditolak oleh Dorna Sport selaku pemegang hak komersial kejuaraan. Usai KTM memastikan pengembangan RC16 berjalan baik, ditambah kesuksesan membawa Pedro Acosta ke MotoGP, kini fokus KTM adalah membentuk tim ketiga. Keputusan final soal hal ini akan dibicarakan pada 3 bulan pertama pada 2024. Pria asal Jerman ini juga menyatakan bahwa dengan 3 tim, KTM bisa mempertahankan 4 ridernya saat ini, yakni Pedro Acosta, Brad Binder, Jack Miller, dan Augusto Fernandez. Dengan 3 tim di MotoGP, KTM dinilai bakal punya lebih banyak tempat untuk para rider muda bertalenta yang tampil impresif di Moto2. Seperti yang diketahui, KTM punya banyak rider junior hebat, tetapi hanya punya 4 motor di MotoGP. 2 tempat tambahan di MotoGP bakal sangat membantu proyek kami. Inilah alasan kami akan berdiskusi dengan tim-tim independen yang kontraknya dengan pabrikan masing-masing akan habis. Dengan hipotesis, saat ini saya bisa bilang bahwa kami akan punya tim MotoGP ketiga pada 2025. Setelahnya, kami membutuhkan tambahan 2 pembalap, dan kami bisa mempertahankan 4 rider kami yang sekarang. Itulah skenario impian saya. Ujar Pete Beirer dilansir dari Speedweek.